Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai matriks internal dan eksternal. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota, yaitu yang pertama Seli Wahyu Nurfadia dengan NIM belakang 1168, kemudian Zidan Ramadan dengan NIM belakang 002, dan Fatan Fadil Rahman dengan NIM belakang 9002, dan saya sendiri Muhammad Zidan Arif dengan NIM belakang 018, dan Rahayu Haji Mustangana dengan NIM belakang 0. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Matriks internal dan eksternal. Matriks internal dan eksternal adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk menganalisis posisi strategis suatu organisasi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Matriks internal dan eksternal terdiri dari 2 dimensi utama. Yang pertama, sumbu X, skor bobot, total internal factor evaluation. Yang kedua, sumbu Y, skor bobot total external factor evaluation. Titik pertemuan garis X dan Y merupakan posisi bersaing perusahaan dan merupakan penentu strategi yang harus diambil. Matriks eksternal dan internal berguna bagi para pemimpin bisnis yang ingin merumuskan strategi perusahaan mereka dengan tujuan menerapkan keputusan strategis yang terinformasi. Juga bagi ahli strategi yang tertarik membantu organisasi dalam mendiagnosis, merumuskan, dan melaksanakan strategi yang tepat. Next. Karakteristik matriks internal dan eksternal terdapat 3. Yang pertama, posisi berbagai divisi suatu organisasi dikategorikan dalam tampilan 9 sel. Yang kedua, matriks internal dan eksternal sangat mirip dengan matriks BCG, tetapi terdapat perbedaan tertentu. Matriks internal dan eksternal membutuhkan banyak informasi tentang divisi. Selain itu, terdapat implikasi terpisah untuk setiap jenis matriks. Yang terakhir, yang ketiga, ada 2 dimensi dasar yang disertakan dalam matriks internal-eksternal. Pertama, pada sumbu X, total sektor tertimbang matriks IFE ditampilkan. Yang kedua, ada pada sumbu Y, di mana total skor tertimbang matriks IFE ditentukan. Next. Materi selanjutnya yaitu menghitung IFE dan EFE. Yang pertama, menghitung IFE atau Internal Factor Evaluation. Yang pertama, identifikasi faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kemudian, langkah kedua yaitu beri bobot pada setiap faktor. Total bobot sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, beri rating untuk setiap faktor, yaitu dari skala 1 sampai 4, di mana 1 sama dengan lemah dan 4 sama dengan kuat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang. Kemudian yang kelima, jumlahkan skor tertimbang untuk mendapatkan total skor YFE. Hasilnya dapat dilihat seperti tabel di sebelah kanan. Kemudian untuk menghitung EFE atau External Factor Evaluation, yang pertama identifikasi faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Kemudian yang kedua, beri bobot pada setiap faktor, total bobot sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, beri rating untuk setiap faktor skala 1 sampai 4, di mana 1 sama dengan ancaman yang besar dan 4 sebagai peluang besar. Kemudian
Yang keempat, kalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang. Kemudian langkah terakhir yaitu jumlahkan skor tertimbang untuk mendapatkan total skor IFE. Next. Baik, selanjutnya itu contoh matriks internal eksternal. Letak titik temu IFE dan EFE akan menentukan strategi yang harus dipilih oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasannya. Untuk di sel 1, 2, dan 4 itu disebut sebagai 1, 2, 4 itu disebut sebagai posisi tumbuh dan berkembang. Pilihan strategi pada sel ini adalah seluruh jenis strategi integrasi dan strategi intensif. Yang selanjutnya itu sel 3, 5, dan 7 disebut sebagai posisi bertahan. Pilihan strategi pada sel ini hanya dua, yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Selanjutnya itu sel 6, 8, dan 9 disebut sebagai posisi penentuan. Pilihan strategi pada sel ini hanya ada dua, yaitu berbenah diri, retrenchment, atau melepas aset perusahaan, divestiture. Pada gambar perhitungan IFE dan EFE di atas menunjukkan bahwa IFE memiliki skor 2,45 dan EFE memiliki skor 3,3. Apabila nilai ini diimplementasikan pada diagram matriks internal eksternal, maka IFE akan berada di sel 2 dan EFE akan berada di sel 1. Dengan demikian, garis perpotongan akan berada di sel 2 sehingga posisi bersaing perusahaan berada pada posisi tumbuh dan berkembang, yaitu sel 1, 2, dan 4. Ya, dan pilihan strategi pada sel ini adalah strategi integrasi dan strategi intensif. Kelebihan matriks IE. Yang pertama, matriks ini memberikan cara tinggi untuk memvisualisasikan kinerja masing-masing divisi perusahaan. Yang kedua, membantu manajemen dengan alokasi sumber daya yang efektif ke tempat yang paling membutuhkannya. Yang ketiga, membantu memahami posisi strategis portofolio bisnis. Yang keempat, akses ke berbagai data dari berbagai sumber, meningkatkan perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat perusahaan, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi, dan membantu mengkoordinasikan operasi. Next. Kekurangan matriks IE. Yang pertama, kekurangan matriks IE yang pertama ada, matriks ini hanyalah gambaran singkat dari situasi saat ini dan tidak melihat apa yang mungkin terjadi pada pasar di masa depan. Kekurangan yang kedua yaitu mengharuskan penggunaan alat manajemen strategis tambahan untuk menentukan langkah yang tepat bagi perusahaan. Yang ketiga, matriks ini mengasumsikan bahwa setiap unit bisnis independen satu sama lain. Kemudian kekurangan yang keempat, penilaian intuitif dan asumsi yang cerdas sangat diperlukan. Seperti dalam penilaian bobot dan peringkat memerlukan keputusan yang bijaksana, meskipun harus didasarkan pada tren, fakta, data, dan informasi perusahaan dan industri yang objektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.